warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bagus, kembali lagi bersama saya Mela di podcast Si Bagus, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus. Memasuki tahun ajaran baru, madrasah kembali menyambut peserta didik dengan semangat baru. Hari pertama sekolah menjadi momentum penting untuk mengenalkan lingkungan madrasah, membangun karakter, serta menumbuhkan semangat belajar di tengah era digital yang semakin pesat ini. Nah, seperti apa peran madrasah dalam menyambut peserta didik baru di era digital ini? Dan bagaimana kolaborasi antara peran orang tua, guru, dan juga madrasah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang nyaman dan damai? Kali ini kita telah kedatangan narasumber yang sangat expert di bidang ini. Beliau adalah Ketua Kelompok Kerja Pengawas Madrasah Kabupaten Kudus, Bapak Nur Arifin SAG MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mila. Baik, terima kasih Pak Arifin sudah meluangkan waktu untuk berbincang di podcast Si Bagus dengan tema yang sangat dekat dengan kita dan sesuai gitu ya Pak timelinenya. Betul. Baik, Pak Arifin, seperti yang kita ketahui, memasuki tahun ajaran baru itu selalu menjadi momen-momen menegangkan untuk beberapa siswa, terutama mungkin untuk adik-adik yang baru masuk RA misalnya, atau anak RA yang baru mau masuk MI. Selain lingkungan baru, mungkin ya suasananya, orang-orangnya juga sangat berbeda. Dari Pak Arifin sendiri selaku pengawas madrasah dan khususnya dari Kemenak Kudus, bagaimana cara mengenalkan lingkungan sekolah ini agar terasa nyaman, aman, dan juga menyenangkan? Silahkan Pak. Oke. Terima kasih Mbak Mila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Bagus. Membuka gerbang madrasah, membentuk karakter anak sejak dini. Sebuah tema yang sangat menarik dan tentunya sangat relevan dengan momentum awal tahun ajaran baru yang akan memasuki nanti insya Allah tanggal 13 Juli 2026. Membuka gerbang madrasah bukan semata-mata membicarakan kegiatan rutin di madrasah, membuka pintu gerbang untuk dimasuki secara fisik oleh murid-murid baru madrasah. Tetapi lebih jauh dari itu, membuka gerbang madrasah merupakan awal pintu akan terjadinya proses membangun peradaban dan juga merupakan titik awal transformasi moral dan intelektual murid baru. Sedikit menengok ke belakang Mbak Mila. Iya, Pak. Beberapa tahun kegiatan di awal tahun ajaran baru di madrasah itu kita kenal dengan istilah matsama, yaitu masa ta'aruf siswa madrasah. Tahun 2026 ini Dirjen Pendidik Kementerian Agama merilis sebuah perubahan nama dari matsama itu tadi menjadi mata muda. Mata muda. Wah, namanya saja sudah gagah dan keren ya Pak. Tapi jangan dihilangkan kata yang terakhir ya. Mata muda masa ta'aruf murid madrasah. Ini sebagai bagian dari transformasi pendidikan madrasah. Tentunya di dalam mata muda ini nanti madrasah harus mengemas kegiatan sedemikian rupa sehingga tidak semata-mata mengenalkan pada murid atas lingkungan madrasah, tetapi juga harus bisa memberikan pengalaman awal yang menyenangkan dan mengesankan bagi anak. Hari-hari pertama masuk di madrasah harus berjalan dengan senyaman. Senyaman itu sehat, aman, nyaman, dan menyenangkan. Senyaman. Di samping itu, madrasah harus benar-benar bisa mengimplementasikan nilai-nilai pancacinta yang menjadi konsep dari kurikulum berbasis cinta. Kalau ini dilakukan, insya Allah murid akan semakin jatuh cinta kepada madrasah. Luar biasa. Dan akan merasa bangga menjadi bagian dari warga madrasah itu sendiri.
Tapi tentunya itu tidak mudah, Mbak Mila. Betul sekali, Pak. Sulit. Ada banyak faktor yang harus dilakukan oleh madrasah untuk menuju itu. Ya. Maka madrasah harus bisa memastikan Ya. bahwa kegiatan Mata Muda itu memakai prinsip-prinsip yang bisa mendorong, mendukung tercapainya tujuan itu tadi. Ya. Ramah. Pelaksanaan Mata Muda harus mengedepankan komunikasi yang saling menghargai. Guru dengan murid, murid dengan murid, murid dengan warga madrasah harus saling menghargai. Aman. Semua kegiatan yang dilakukan di madrasah harus mengutamakan keselamatan murid, baik dari sisi sarana prasarana maupun dari sarana pendukung yang lain. Ya. Kemudian nyaman. Seluruh murid yang mengikuti kegiatan Mata Muda berhak mendapatkan kenyamanan dan penghormatan, penghargaan terhadap hak-hak murid tersebut. Menyenangkan. Terutama ini sangat mendukung untuk munculnya kesan bahwa madrasah adalah rumah saya. Madrasah adalah tempat saya baru yang memang menyenangkan. Semakin jatuh cinta murid baru pada madrasah. Ya. Interaktif. Murid dalam kegiatan Mata Muda nanti tidak hanya sebagai pendengar setia yang hanya menerima materi dari guru, menerima materi dari sumber, tapi murid diajak aktif, berdiskusi, bekerja sama, bermain peran, bereksplorasi, dan menyampaikan pendapat di dalam kegiatan Mata Muda itu tadi. Inklusif, bahwa seluruh murid apapun kondisinya di madrasah berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang dikemas madrasah di kegiatan Mata Muda itu tadi. Kemudian edukatif, bahwa setiap kegiatan harus memiliki tujuan pembelajaran yang jelas dan memberi nilai manfaat bagi murid. Semua saja itu, apapun kegiatannya harus jelas tujuannya dan memberi manfaat kepada murid. Dan yang paling penting, Mbak Mila, tidak boleh kegiatan Mata Muda itu nanti ada yang bersifat menghukum. Oh, baik. Iya, apalagi mengarah kepada merendahkan martabat murid, mempermalukan murid, itu harus dihindari dan harus dijaga betul. Semua yang terlibat tidak boleh melakukan kegiatan tindakan seperti itu. Kemudian Mbak Mila, madrasah juga untuk mewujudkan yang pertama tadi, bahwa murid harus datang pertama, kesan pertama ada cinta pada madrasah, bangga pada madrasah. Maka madrasah harus bisa mengaktifkan strategi karakter branding. Apa itu? Yakni upaya sistematis yang terencana, terprogram untuk menanamkan identitas moral, nilai-nilai keislaman, yang akhirnya nanti murid tersebut akan merasa bangga sebagai warga madrasah. Kegiatan tidak hanya ceramah, tapi terlibat untuk mendapatkan pengalaman nyata yang menyenangkan itu tadi. Kemudian kegiatan Mata Muda itu juga harus bisa difungsikan untuk mengidentifikasi potensi dan talenta setiap murid baru. Baik itu yang potensi talenta ranah kognitif, tahfidz,
literasi misalnya, maupun talenta potensi yang bersifat non-akademik, Mbak Mela. Iya, Pak. Seni, Ya. olahraga, public speaking, dan lain-lain. Itu harus dari awal dipetakan sehingga nanti pada akhirnya madrasah punya program pembinaan sehingga potensi yang dimiliki murid itu bisa maksimal ketika sudah menjadi warga madrasah. Kemudian sebagai sarana untuk pembentukan karakter nasionalisme Nasional. dan penguatan rasa memiliki terhadap alma mater, lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian Mars Madrasah sangat dianjurkan untuk dinyanyikan setiap hari sebelum melakukan kegiatan Mata Muda, dan di akhir kegiatan diakhiri dengan menyanyikan lagu himne madrasah. Kita tahu murid madrasah yang saat ini mulai RA, MI, MTS, dan Aliyah itu kan ada di posisi Gen Z. Gen Z, betul. Gen Z. Gen Alpha ya, ya. Dimana mereka generasi digital natif. Digital natif, betul, Pak. Dimana mereka lahir dan tumbuh, berkembang, berdampingan dengan gadget. Internet. Betul. Sehingga muncul masalah. Iya. Apalagi setelah kurang lebih 3 minggu murid-murid libur. Betul. Di rumah mereka tidak begitu ada aturan yang membatasi bermain gadget. Betul. Sehingga muncul kecanduan akan gadget tersebut. Baik, mungkin saya potong sedikit Pak Arifin sebelum lebih lanjut ke tantangan begitu ya ketika anak masuk sekolah sedangkan sebelumnya sudah libur untuk cukup lama. Kita mengulas kembali tentang Mata Muda. Jadi Mata Muda ini suatu program yang memang sudah bisa dikatakan dirancang dengan matang, begitu ya? Betul. Dengan rangkaian di dalamnya, nilai-nilai yang jadi tujuan akhirnya, dan bagaimana screening itu tadi, potensi. Jadi madrasah menerima murid itu sudah tahu karakteristik murid apa saja yang akan masuk ke madrasahnya. Potensinya kayak apa. Betul. Luar biasa sekali. Jadi sebenarnya madrasah ini kembali lagi ke madrasahnya begitu ya Pak. Untuk kesiapan apakah mereka sudah mampu, apakah sudah siap melaksanakan proses Mata Muda dengan baik atau belum begitu ya. Betul. Karena kalau sudah dilakukan dengan baik itu merupakan langkah awal yang membawa kemudahan lah untuk madrasah itu sendiri ke depannya. Betul. Baik. Selanjutnya tentang tadi Pak Arifin yang sudah dibahas tentang anak ketika liburan panjang 3 minggu ini sudah kecanduan gadget, begitu ya. Ada tidak sih dari Pak Arifin sendiri mungkin pesan atau tantangan terbesar apa yang harus, bagaimana cara mengatasi tantangan terbesar ini Pak? Silakan. Terima kasih Mbak Mela. Program strategi sehebat apapun yang sudah dirancang madrasah tidak akan maksimal kalau tidak ada kontrol orang tua di rumah. Orang tua tidak boleh istilahnya itu pasrah bongkoan. Lepas tangan begitu. Lepas tangan. Menyerahkan 100% kepada madrasah. Kolaborasi dan keterlibatan orang tua mutlak diperlukan dalam hal ini. Untuk mengatasi kurang lebih 3 minggu anak tadi yang bermain gadget di kecanduan, kemudian menurunnya konsentrasi, ini perlu ada kolaborasi, keterlibatan dari orang tua. Komitmen dan kesepakatan perlu dibangun. Di madrasah guru menanamkan nilai-nilai karakter, tapi di rumah orang tua harus ikut terlibat, mengawasi, membatasi, mengontrol anak-anaknya di rumah. Jadi kesimpulan Mbak Mela yang bisa kami sampaikan dari kegiatan ini, bahwa momentum Mata Muda ini bisa kita jadikan sebagai tonggak awal kebangkitan mutu dan karakter madrasah. Mata Muda harus bebas perundungan, ramah anak, bersifat edukatif dan inklusif.
Maka dengan membuka gerbang madrasah melalui senyuman, dekapan cinta, kasih sayang kepada murid, strategi karakter building yang kuat, kemudian aktivitas yang interaktif antara murid dengan guru, komitmen dan kolaborasi dengan orang tua, insya Allah murid madrasah tidak hanya terbentuk generasi yang cerdas digital, tetapi insya Allah akan tetap kokoh secara karakter dan moral spiritualnya. Begitu Mbak Mela. Baik, luar biasa sekali. Jadi masih dengan tema awal pembahasan Mata Muda dan bagaimana karakter building itu dibangun sejak dini melalui program Mata Muda. Sebenarnya ini kembali lagi kepada kesiapan madrasah, bagaimana agar pedoman ataupun rangkaian yang sudah disiapkan ini dapat dipedomani dengan baik agar tujuannya juga dapat terwujud dengan baik, begitu ya Pak Ervin. Baik, untuk selanjutnya Pak, kita seperti yang kita ketahui bahwa keterbukaan akses informasi ini luar biasa sekali. Betul. Dan seperti yang Pak Arifin sampaikan tadi, siswa madrasah saat ini adalah Gen Z dan Gen Alpha. Yang rasa ingin tahunya sangat tinggi, luar biasa. Ketika bahkan kadang orang tua atau gurunya lebih ketinggalan informasi. Betul. Bagaimana Pak filter informasi yang harusnya diterapkan ataupun filter moral mungkin agar karakternya tetap terjaga begitu? Ini terkait dengan apa yang tadi kami sampaikan Mbak Mela. Ya. Di kolaborasi komitmen ya antara madrasah dengan orang tua ini harus dibangun, harus dijaga. Tanpa itu kayaknya kondisi murid yang sejak sekian lama berada di rumah kecanduan gadget, kemudian menurun daya konsentrasinya, itu tidak akan menjadi lebih baik. Kolaborasi, komitmen dengan orang tua mutlak diperlukan, dan orang tua harus memberi informasi kepada madrasah. Madrasah memberi informasi kepada orang tua, sehingga apa yang diinginkan madrasah, orang tua juga ikut mendukung. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, pihak madrasah harus memberikan etika di dalam berinteraksi di sekolah. Iya, bagaimana etika bergaul, etika berteman, etika etika ketika bertemu dengan orang, baik itu etika di dunia nyata maupun di dunia maya, itu harus diberi materi itu juga dan diajak diskusi sehingga anak tahu. Kadang-kadang murid itu nggak tahu yang saya lakukan ini benar apa salah, gitu. Ukurnya tidak tahu. Betul, ya. Sehingga tadi kami sampaikan metode interaktif diskusi ini memang sangat membantu untuk mewujudkan itu semua tadi. Baik. Jadi untuk bekalnya sendiri tidak hanya datang dari sekolah yang memang dipercayai jadi tempat belajar murid madrasah ini, namun juga kolaborasi atau memantau pantauan dari orang tua di rumah itu merupakan kolaborasi yang untuk mewujudkan terjaganya moral tadi, begitu ya Pak? Betul. Baik, luar biasa sekali. Selanjutnya Pak, berbincang tentang kemajuan zaman yang seperti tadi, kecanggihan itu sangat dekat sekali dengan murid saat ini. Tentu guru di madrasah juga tidak boleh kalah, begitu ya Pak? Betul. Bagaimana Pak Arifin selama menjadi pengawas ini mungkin melihat kesiapan guru madrasah tentang era digital ini Pak? Tidak bisa dipungkiri Mbak Mela, kadang-kadang kecepatan mengakses dunia maya antara guru dan murid itu kadang lebih cepat murid, cepat anak. Bahkan di berbagai kondisi itu kadang kita lihat anak kecil yang belum bisa baca saja itu sudah mahir mengoperasionalkan gadget itu. Belum lagi yang usianya sudah agak tambah, belum baca aja seperti itu. Kami selalu mendorong, memotivasi guru ketika menyusun perencanaan persiapan mengajar di awal tahun ajaran baru. Guru sudah tidak saatnya lagi mengajar dengan selalu
monoton, menggunakan metode ceramah. Betul. Pembelajaran harus mulai diintegrasikan dengan media pembelajaran digital interaktif. Kuis digital misalnya, Digital, betul. video edukasi misalnya, dan aplikasi visual. Namun yang perlu kami ingatkan juga, teknologi itu kan alat. Betul. Tetap yang mengontrol, yang mengatur itu adalah manusianya. Betul. Maka bagaimana guru itu juga agar tidak terjadi kebosanan. Betul. Guru sesering mungkin membangun emosional, ikatan emosional murid itu melalui ice breaking yang kreatif di kelas. Jadi di sela-sela itu betul, betul. Sebagai memecahkan, selagi memecah keheningan. Suasana, ya, betul. Juga. Sehingga terjadi kombinasi kecanggihan IT dan kehangatan afektif. Anak akan merasa senang, dan kalau sudah ada kenyamanan didapat, maka anak sedikit demi sedikit, lambat laun akan melepas gawe. Betul. Melepas gadget. Karena interaksi nyata di kelas ternyata jauh lebih menyenangkan. Itu harapan kita seperti itu. Dan kami dorong guru-guru seperti itu. Jadi intensitas antar murid dan guru juga meningkat, begitu ya Pak? Betul, karena gawai sudah dikesampingkan. Betul, biasa sekali. Ya, jadi memang tidak bisa kita pungkiri guru harus terus mengejar kemajuan menyesuaikan dengan kondisi kemajuan teknologi. Banyak manfaatnya, kemajuan teknologi, tapi tantangan yang timbul akibat kemajuan itu juga tidak kalah besar. Selanjutnya Pak, kita ketahui bahwa tentang kemajuan digital ataupun fasilitas-fasilitas digital di madrasah tentu semuanya belum merata. Betul. Ada mungkin beberapa madrasah atau sekolah yang letaknya cukup jauh dari pusat kota, sehingga mereka tidak memiliki fasilitas yang sama. Bagaimana untuk menghindari ataupun sebagai solusi lah munculnya ketidakadilan atau mungkin yang dirasakan seperti itu, begitu Pak Arifin? Oke, betul Mbak Mela. Jadi ketersediaan sarana prasarana itu memang belum merata di semua madrasah. Pesan yang bisa kami sampaikan kepada madrasah yang kondisinya seperti itu, tetaplah tegak lurus dan percaya diri. Tegak lurus artinya madrasah punya kekhasan. Tegak lurus dengan kekhasan madrasah. Apa unggulan madrasah? Karakter, akhlak itulah yang menjadi kekuatan madrasah. Tetap percaya diri. Kemudian yang perlu kami sampaikan juga bahwa ternyata kemewahan fasilitas, utama ke fasilitas fisik itu bisa ditiru kan Mbak ya? Bisa ditiru. Betul. Bisa diupayakan. Bisa diupayakan. Tetapi nilai kehangatan, pelayanan, kemudian pembelajaran yang muncul dari hati, itu nggak bisa dibeli. Itu kekuatan madrasah. Maka tunjukkan karakter khas madrasah melalui sambutan yang tulus kepada murid-murid baru tadi. Lingkungan yang bersih, berseri, itu juga faktor. Kekuatan madrasah juga bisa dimunculkan, ditunjukkan dari situ. Program ASRI, itu juga harus diwujudkan di madrasah. Pak Mbak Mela, ASRI Mbak? ASRI itu aman, sejuk, rindang, dan indah. Itu juga bisa kita jual, bisa kita jadikan motivasi pada madrasah yang kondisinya seperti itu tadi. Bahwa kita ternyata kalah dalam satu hal, tapi ternyata banyak hal yang bisa kita buat unggul. Luar biasa. Gitu Kak Bella. Baik, jadi untuk madrasah di luaran sana yang mungkin mereka merasa, saya nggak punya fasilitas yang seperti madrasah-madrasah unggulan, tapi ternyata ada hal-hal lain, kehangatan yang dari hati itu tadi, yang seharusnya tidak kalah baiknya untuk ditonjolkan dan jadi nilai jual begitu ya. Itu tadi luar biasa sekali. Kembali lagi Pak Arifin ke masa sekolah
hari pertama sekolah. Seperti yang kita ketahui mungkin ya libur 3 hari itu libur 3 minggu, 3 mohon minggu. maaf. Libur 3 minggu itu tidak hanya membuat anak semakin lekat dengan gadget, tapi rutinitas bangun pagi, Betul. rasa malas Betul, gitu ya betul. Pak. Bagaimana Pak untuk mungkin ajakan atau tips mungkin dari Pak Arifin untuk orang tua di luaran sana? Silahkan. Terima kasih Mbak Melah. Kalau di prosentase, ternyata awal masuk sekolah itu, Ya. meskipun selama 3 minggu anak hidup di rumah yang minim aturan, Betul. ternyata ketika masuk pertama itu kebanyakan semangat. Semangat ya. Tapi tidak kurang juga anak-anak yang awal masuk itu masih terbawa situasi selama 3 minggu tadi. 3 minggu ya. Gimana nanti ketemu guru baru, teman baru, sehingga timbul kecemasan. Iya, normal pada sekali murid, ya Pak. betul, sangat normal. Maka untuk menyikapi hal ini, orang tua perlu menerapkan teknik komunikasi yang positif pada anak, hindari marah, membanding-bandingkan anak. Itu si temanmu itu aja pagi-pagi benar sudah siap diantar sekolah, kamu tidak dibenarkan membanding-bandingkan anak. Validasi kecemasannya, identifikasi kecemasannya, kasih motivasi yang bisa menenangkan dan menghilangkan kecemasan sosialnya itu. Kekhawatiran itu mungkin bisa disampaikan ke anak bahwa ternyata teman baru itu tidak semuanya menjadikan kita tambah minder, tambah takut, tambah cemas. Justru itulah kesempatan orang tua untuk menanamkan perlunya hidup bersosial dengan teman baru di madrasah. Intinya tidak diperkenankan menghadapi anak seperti itu. Orang tua memarahi, membanding-bandingkan, tapi motivasi harus tetap dimasukkan kepada anaknya itu tadi, gitu Mbak. Luar biasa sekali tipsnya. Jadi untuk orang tua di luaran sana yang mungkin kebingungan begitu ya, sedikit tips dari Pak Arifin itu bisa diterapkan. Selanjutnya Pak, tidak terasa ini perbincangan yang sangat menyenangkan dan mungkin akan bermanfaat tentunya untuk orang di luar sana, insya Allah ya. Baik, sebagai closing statement mungkin harapan untuk dari Pak Arifin sendiri di tahun ajaran baru ini Pak, di era disrupsi yang serba cepat, serba digital, semuanya terkesan campur aduk begitu. Bagaimana pesan Pak Arifin untuk menutup dialog hari pertama sekolah ini? Silahkan. Oke. Terima kasih Mbak Mela dan Sobat Bagus. Sebagai pesan kami yang terakhir dalam kesempatan ini, mari kita galang sinergi secara total dan komitmen kolektif antar berbagai pihak, orang tua, madrasah, masyarakat, sejak hari pertama masuk. Tantangan era disrupsi memang terlalu besar jika dihadapi sendiri-sendiri. Harus ada komitmen kolaborasi antar semuanya. Kepala madrasah, guru harus benar-benar menjadi penggerak inovasi pembelajaran. Sementara orang tua di rumah harus menjadi jangkar moral di rumah. Jadikan madrasah kita ini sebagai mercusuar moral di tengah badai informasi global, tempat di mana sains dan iman akan menyatu dan seimbang. Sambil diiringi doa, semoga kesuksesan tahun ajaran baru ini, mari kita buka gerbang madrasah dengan penuh cinta. Demi membentuk karakter mulia anak sejak dini, sehingga insya Allah tercipta madrasah maju, bermutu, dan mendunia. Baik, luar biasa sekali. Perbincangan hari ini sangat bermakna dan insya Allah akan bermanfaat untuk banyak orang di luar sana.
Baik, terutama untuk orang tua yang mungkin kewalahan kepada anak-anaknya yang baru pertama sekolah ya, tidak hanya setelah liburan, tapi baru pertama sekolah. Jadi semoga perbincangan ini dapat membawa manfaat dan dirasakan keberkahannya untuk banyak orang di luar sana. Amin amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih banyak Pak Nur Arifin atas waktu dan kesempatannya. Baik, dan juga untuk Sobat Bagus, terima kasih karena sudah berkenan menikmati dan mendengarkan podcast yang bermanfaat ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.